ibu-ibu ini sebenarnya peduli nggak sih Bu terkait kepemiluan atau demokrasi, atau menganggap pemilu ini hanya urusan bapak-bapak saja gitu? Sebenarnya kalangan perempuan, ibu-ibu, pemuda, dan lain-lain itu mereka tuh bukan tidak peduli dengan pemilu, hanya saja cara mereka untuk mengekspresikan datangnya bulan pemilu itu berbeda dengan bapak-bapak. Jika melihat dari kacamata Ibu sebagai seorang pemilih perempuan nih, menurut Ibu sebenarnya makna pemilu atau pemilihan ini bagi perempuan apa begitu? Kalau makna pemilu bagi kaum perempuan itu adalah pertimbangan. Menurut saya pertimbangan tentang masa yang akan datang, kayak gitu. Memberikan kepercayaan kepada semua kaum, baik laki-laki maupun perempuan, terutama kalangan perempuan, itu merupakan esensi daripada demokrasi itu sendiri. Di Sumba Barat itu ada hampir 50% pemilih adalah perempuan, yang artinya suara pemilih perempuan ini sangat berpengaruh Bu ya pada pemilu maupun pilkada. Nah, kira-kira apa sih Bu aspirasi ataupun harapan yang paling umum dari pemilu maupun pilkada yang akan datang nanti? Aspirasi tentang pemilu yang akan datang itu untuk perempuan khususnya, kita sebagai perempuan itu harus cerdas, kayak gitu. Perempuan itu harus cerdas, atau kalau dalam konteks pemilu harus belajar cerdas dalam menghadapi pemilu. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama kami KPU Kabupaten Sumba Barat dalam podcast Mamuli, mari omong pemilu dan pemilihan. Bersama saya Nur Kolbi dan Kak Arini Boyanti. Dan hari ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol terkait kepemiluan. Nah Kak, di episode sebelumnya kan kita sudah membahas terkait pemilu dari sudut pandang teman pemilih disabilitas. Betul. Nah, di episode kali ini kira-kira kita bakal bahas apa nih Kak? Nah, kalau di episode sebelumnya kita membahas pemilih disabilitas nih. Untuk episode kali ini kita akan membahas pemilih perempuan. Karena setiap satu suara pemilih perempuan adalah selembar benang aspirasi yang akan menentukan corak masa depan anak cucu kita nantinya. Oleh karena itu, di episode hari ini spesial mengambil judul Suara Pemilih Perempuan Menenun Aspirasi Perempuan Sumba Barat. Wah, menarik nih Kak pembahasan kita kali ini. Betul. Dan tentunya kita tidak hanya berdua Kak ya, karena telah hadir sosok perempuan hebat yang sehari-harinya bergerak merajut kebersamaan kaum ibu dan juga remaja putri di Waikabubak. Beliau adalah Ketua Penggerak Kajian Muslimah DKM Masjid Al-Azhar Waikabubak. Selamat datang Ibu Siti Erna SAG. Apa kabarnya Ibu? Sangat baik, alhamdulillah. Penuh rasa syukur hari ini saya bisa menjadi bagian di podcast Mamuli KPU Sumba Barat dan menjadi tamu yang sangat luar biasa menurut saya. Wah, luar biasa. Senang sekali ya bisa Ibu bisa hadir di podcast episode kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan pemilu yang lebih serius nih Bu, bisa berbagi sedikit dengan teman pemilih apa saja kesibukannya saat ini? Saya sebagai penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat, yang mana penyuluh agama itu kan saat ini kan tidak ada yang non ASN ya, semua sudah ASN, dan wilayah kerja saya itu pada masyarakat, dan wilayah binaan saya itu ada beberapa. Yang pertama ada RRI Kabupaten Sumba Barat, kemudian ada TPQ Al-Azhar, itu juga saya yang naungi di situ. Kemudian ada yang terakhir ini komunitas kajian muslimah DKM Masjid Al-Azhar. Wah, luar biasa, lumayan banyak kegiatannya ya Ibu ya. Saya ingin tahu lebih lanjut nih Bu terkait dengan kajian muslimah ini. Betul. Sebenarnya apa saja sih kegiatan rutin dari kajian muslimah di Masjid Al-Azhar Waikabubak saat ini? Ya, sebelum kita masuk ke kegiatan rutin kajian muslimah, itu perlu kita ketahui bersama bahwa komunitas kajian muslimah DKM Masjid Al-Azhar itu sasarannya adalah seluruh muslimah yang ada di Sumba, khususnya sekitaran Sumba Barat, kayak gitu.
Nah, untuk kegiatan rutinnya kita itu adalah kajian muslimah yang dilaksanakan 2 kali dalam sebulan, biasanya itu minggu pertama dengan minggu ketiga. Nah, isi kajiannya itu biasanya tentang perempuan dalam kehidupan sehari-hari, perempuan dalam perspektif fikih tentang darah, terus ada tentang kesehatan kemarin. Namun komunitas kami ini tidak menutup ruang umum kayak itu. Seperti kemarin itu ada dari BPJPH, Jaminan Produk Halal, itu juga yang ngisi adalah laki-laki, isi pada kami kajian itu tentang bagaimana ketentuan produk halal yang berlaku di Indonesia, yang mana sudah bersandar pada badan hukum ya sekarang kayak gitu. Dan perlu diketahui bahwa komunitas kajian muslimah ini tentunya tidak berdiri dengan saya sendiri. Nah, di situ sebelum adanya saya, itu ada sumbangan pemikiran seperempuan yang menggaung supaya segera buat yang namanya komunitas kajian ini. Kalau kakak-kakak semua ini kan tahu kan, kalau komunitas kajian muslimah itu biasanya majelis ta'lim ya. Gitu. Kali ini kita berbeda. Kenapa berbeda? Ini dari pemikiran-pemikiran mereka, karena tidak bisa saja kita berdiri hanya mendengar aspirasi dari kaum tua, tapi kaum muda itu kita belakangkan kayak gitu. Jadi dari teman-teman muda yang masih muda itu memberikan gambaran, kemudian memberikan dorongan pada saya untuk segera membentuk komunitas ini. Karena alasan mereka itu kenapa dibentuk komunitas kajian ini, karena mereka itu ketika mau ikut berkecimpung di majelis taklim itu mereka sungkan karena bergabungnya sama ibu-ibu kayak gitu. Jadi mereka bilang ayo kita bentuk sendiri kaum muda kayak gitu. Kalau di organisasi resmi seperti di PBNU ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama, itu ada yang namanya Fatayat. Nah, di situ saya keluar dari situ. Saya membentuk komunitas kajian muslimah, bukan khusus muslimah NU saja atau muslimah Muhammadiyah, saya tidak, tapi semua kayak gitu. Jadi ini komunitas kami ini umum, dan komunitas ini didukung oleh Ketua DKM Masjid Al-Azhar juga, yaitu Ustadz Ahmad Rubaya, dengan pengurus-pengurus DKM lainnya kayak gitu. Sedangkan saya sendiri sebenarnya adalah pengurus bagian keputrian DKM Masjid Al-Azhar. Kemudian dari kepengurusan itu saya ambil alih untuk membentuk komunitas ini, komunitas kajian seperti itu. Berarti kajian muslimah ini tidak menutup hanya ibu-ibu saja, tidak, Bu ya, tapi seluruh generasi. Iya, betul. Baik generasi Gen Z, Gen milenial atau gen sebelumnya. Dan Gen Alpha sudah ada yang masuk. Sepertinya ada. Ternyata kegiatannya sangat beragam Kak ya, dan tentunya kegiatan-kegiatan ini tidak hanya mempererat tali silaturahmi untuk muslimah di Waikabubak, betul sekali, tapi juga sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran Bu ya, baik itu isu ataupun topik-topik yang memang perlu untuk dibahas. Nah, saya jadi penasaran nih Bu terkait topik kepemiluan itu sendiri. Kira-kira untuk ibu-ibu atau anggota majelis DKM kira-kira ibu-ibu ini sebenarnya peduli enggak sih Bu terkait kepemiluan atau demokrasi, atau menganggap pemilu ini hanya urusan bapak-bapak saja gitu? Iya, kalau melihat realita ya yang ada, bahwa di dalam kumpulan-kumpulan, nama juga saya kan penyuluh ya, pasti turunnya di masyarakat, meskipun hanya obrolan-obrolan pahit mereka, tapi itu kan bagian dari kita udah terjun ke mereka gitu. Itu ketika menjelang pemilu, itu bukan berarti mereka menutup telinga tentang pemilu yang ada di khususnya di Indonesia ini kayak gitu. Karena ketika mereka berkumpul, pembahasan mereka itu tentunya sangat dinamis, ramai, dan tidak bisa kita samaratakan kayak gitu. Tidak bisa kita sama ratakan, yang mana anggapan secara aktif mengatakan bahwa pemilu ini lebih respect dibincangkan oleh kalangan bapak-bapak saja. Tidak demikian. Meskipun ibu-ibu itu dinilai secara pasif ya, tapi sebenarnya di balik itu peran penting ibu-ibu itu nampak kayak gitu. Kenapa saya bilang nampak? Karena
perkumpulan mereka itu seperti kita duduk-duduk ngobrol di kafe atau di masjid, di di pinggir-pinggir jalan sambil nunggu bus. Biasanya itu kita bisa klasifikasikan kelompok-kelompok yang memang tingkat kepedulian mereka terhadap pemilu. Contohnya ada kelompok yang realistis ya. Yang kelompok realistis itu memiliki pemikiran bahwa siapapun presidennya yang penting harga beras turun. Kayak gitu ya punya pemikiran. Atau siapapun presidennya yang penting harga BBM-nya turun, nggak mahal, tidak naik, kayak gitu. Kemudian yang kedua tuh dari kalangan perempuan juga ada kelompok penggerak. Kita tidak bisa menutup kemungkinan itu. Kalau kelompok penggerak itu mereka yang menggaungkan masyarakat umum untuk semarak mengikuti kampanye politik, mengikuti kampanye dalam pemilu ini, dalam menyambut pemilu kayak gitu. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri bahwa mereka ini bagian kelompok penggerak menjadi ujung tombak menjadi ujung tombak menjadi ujung tombak terlaksananya pemilu itu kayak gitu. Kenapa? Karena tanpa semarak ibu-ibu, terutama di kalangan di lokasi RT RW itu, kayaknya itu tidak bisa deh kayak gitu. Karena semarak mereka itu bisa saja mengubah pola pikir para pemilih yang lain, ya, yang pada awalnya mendengar saya mau pilih si B saja, tapi karena semarak dari penggerak ini, iya ini gini dengan segala macam itu bisa saja beralih memilih kepada si A. Jadi kelompok penggerak itu sangat berpengaruh. Kemudian yang ketiga itu ada kelompok yang cari aman kayak gitu. Bukan dia tidak peduli, tapi dia untuk menghindari konflik saja. Bukan tidak peduli tapi menghindari konflik. Mereka tahu, mereka sedang melihat, mereka sedang menilai, oh ini kayaknya saya mau memilih calon presiden yang ini. Itu bukan mereka diam saja, tapi mereka juga sedang melihat, kemudian memilih tanpa bersuara. Artinya memilih tanpa berkuar kiri kanan, karena mereka mencari aman kayak gitu. Kemudian yang keempat itu ada tim apatis. Tim apatis itu asal pilih. Saya pilih mana-mana sajalah yang saya pilih. Besok lusa juga tetap saya yang cari uang sendiri. Bahasanya tim apatis namanya. Nah, kesimpulannya sebenarnya kalangan perempuan, ibu-ibu, pemuda dan lain-lain itu mereka tuh bukan tidak peduli dengan pemilu, hanya saja cara mereka untuk mengekspresikan datangnya bulan pemilu itu berbeda dengan bapak-bapak. Seperti itu. Wah, berarti kalangan perempuan di Sumba Barat ini cukup memiliki kesadaran terhadap politik begitu Bu ya? Betul. Oh iya, nah kalau jika melihat dari kacamata Ibu sebagai seorang pemilih perempuan nih, menurut Ibu sebenarnya makna pemilu atau pemilihan ini bagi perempuan apa begitu? Kalau makna pemilu bagi kaum perempuan itu adalah pertimbangan. Menurut saya pertimbangan tentang masa yang akan datang, kayak gitu. Memberikan kepercayaan kepada semua kaum, baik laki-laki maupun perempuan, terutama kalangan perempuan, itu merupakan esensi daripada demokrasi itu sendiri, kayak gitu. Makanya makna pemilu bagi perempuan itu adalah pertimbangan dia sendiri, kayak gitu. Karena kalau kita melihat dari kacamata Islam ya, kebetulan saya ini notabene-nya dari kajian muslimah, itu ada sebuah kaidah fikih yang mengatakan, yang berbicara tentang pemimpin juga, bahwa tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati, bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus berdasarkan maslahat. Kok bahas tentang kaidah itu? Iya, kenapa saya bilang? Karena ketika datang bulan pemilu, posisi kita sebagai perempuan itu sangat penting dalam merespon ini, sangat penting. Kenapa penting? Kita lihat dari kaidah itu. Memang betul para calon pemimpin itu kita masih belum lihat bagaimana mereka ke depannya. Tapi di situ ada yang namanya visi dan misi. Nah, sebagai perempuan yang cerdas, kita harus mempertimbangkan visi dan misi setiap calon pemimpin itu. Ketika kita mempertimbangkan seperti kaidah tadi, kembali ke maslahat. Apa sih maslahat yang ada di setiap visi dan misi mereka? Nah,
maslahat yang paling utama itu adalah tentang hal yang bersifat jangka panjang, entah tentang ekonomi masyarakat dan lain-lain. Ini perlu kita pertimbangkan. Nah, pertanyaan kedua biasanya begini, oke, kalau sudah melihat dari sisi visi dan misi, kemudian ternyata sudah jadi presiden tidak sesuai yang diharapkan, itu bagaimana? Nah, Qaidah fikih juga menjawab seperti ini. Ad-daf'ul mafasidi aula min jalbil masalih. Artinya menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil maslahat lagi. Artinya ketika visi dan misi itu tidak dijalankan oleh pemimpin yang kita pilih, berarti visi dan misi itu rusak, sifatnya rusak kan. Nah, ketika rusak, pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang baru lagi. Kalau kita lihat dari sini, seharusnya pemerintah itu harus melakukan perbaikan dulu. Jangan, makanya Qaidah fikih bilang begini, adaful mafasid, kita menolak kerusakan lebih utama daripada kita buat lagi kemaslahatan. Jangan kita buat kebijakan baru sedangkan masalah yang satu itu belum terselesaikan, kayak gitu. Jadi dalam kaitan ini, apakah rakyat atau kita ini khususnya kalangan perempuan, apakah kita boleh mengkritik pemerintah? Kalau hadis riwayat Bukhari juga bilang boleh kita mengkritik pemerintah, namun cara-cara kita mengkritik pemerintah itu beda-beda. Ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Kalau secara langsung itu seperti demo dan lain-lain. Kalau secara tidak langsung, kita sekarang hidup di dunia media sosial, mungkin kita bisa bersuara melalui situ. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim itu bilang begini, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya pemimpin itu pengatur, dia akan diminta pertanggungjawaban oleh rakyatnya, kayak gitu. Jadi persoalan pemilu itu bukan persoalan duniawi saja, tapi persoalan akhirat atau ukhrawi, kayak gitu. Wah, setuju nih dengan pernyataan Ibu bahwa perempuan itu punya banyak pertimbangan, karena melihat bahwa perempuan ini tidak selalu memikirkan dirinya sendiri, Bu ya, tapi juga memikirkan anak-anak, keluarga, dan juga masyarakat luas lainnya. Oke, kembali lagi nih Bu. Kita melihat dari data pemilih perempuan, baik itu pada masa pemilu maupun pilkada, dan di Sumba Barat itu ada hampir 50% pemilih adalah perempuan, yang artinya suara pemilih perempuan ini sangat berpengaruh, Bu ya, pada pemilu maupun pilkada. Nah, kira-kira apa sih Bu aspirasi ataupun harapan yang paling umum dari pemilu maupun pilkada yang akan datang nanti? Iya, kalau aspirasi tentang pemilu yang akan datang itu untuk perempuan khususnya, kita sebagai perempuan itu harus cerdas, kayak gitu. Perempuan itu harus cerdas, atau kalau dalam konteks pemilu harus belajar cerdas dalam menghadapi pemilu, kayak gitu. Kalau pengertian cerdas itu sendiri bukan berarti dia menguasai seluruh elemen pemerintahan, tidak. Cerdas itu dia mampu memahami tentang persoalan yang ada di sekitarnya dia, seperti saya bilang tadi tentang ekonomi masyarakat, kayak gitu ya. Itu perlu kita garis bawahi seperti itu. Kemudian dalam aspirasi ini kita perlu memperhatikan yang namanya kecerdasan pada perempuan itu sendiri, karena satu suara atau suara kita itu sangat berpengaruh kepada masa depan perjalanan kepemimpinan. Kan ada juga hadis yang bilang gini kan, pasti teman-teman host juga tahu semua bahwa hadis ini sangat viral, sangat masyhur di kalangan kita, yang bilang begini, al-ummu madrasatul ula, ya kan? Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Loh, apa kaitannya dengan pemilu? Kalau menurut saya ini sangat erat kaitannya, kayak gitu. Karena suara perempuan itu menjadi pondasi baiknya suatu pemerintahan. Karena kita selalu merujuk pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi kalau kita sebagai ibu, kita sebagai perempuan, ketika ingin memilih itu sebenarnya kita pakai hati nuraninya kita sebenarnya, iya kan Mbak? Iya. Kita memakai hati nuraninya kita. Jadi apa yang kita pilih, kita bukan orang yang tidak cerdas, kita orang yang cerdas. Apa yang kita pilih sebenarnya adalah hal yang kita yakin insya Allah akan baik untuk masa yang akan datang. Perjalanannya panjang, kayak gitu. Ketika kita memilih pemimpin, maka secara aturan ketika sudah terpilih, maka dia akan menjadi pemimpin, kayak gitu.
Nah, segala kebijakan-kebijakan yang dia putuskan untuk kepentingan masyarakat tentunya akan juga dirasakan oleh kita kayak gitu. Namun sosok perempuan itu sangat berperan. Ketika kita memilih, maka perempuan itu bukan memilih untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi juga memilih untuk kepentingan anak-anaknya, untuk saudara perempuannya, keponakan perempuannya, dan lain-lain seperti itu. Betul. Bagaimana Karin? Iya betul, saya setuju juga tadi dengan yang disebutkan Ibu Siti Erna bahwa pemilih perempuan itu harus menjadi cerdas begitu. Karena jumlah pemilih perempuan sendiri di Sumba Barat itu hampir mencapai 50%. Lumayan cukup banyak ya. Jadi memperlihatkan bahwa suara perempuan itu cukup diperhitungkan di pemilu ataupun di pilkada gitu. Nah, kembali lagi nih Bu. Nah, di setiap pemilu apalagi di era digital saat ini, tantangan terbesar di setiap pemilu yang sering kita temui adalah adanya misinformasi atau berita hoaks dan potongan video yang provokatif begitu. Bahkan tidak jarang perbedaan politik itu bisa memicu keretakan hubungan baik keluarga ataupun dengan tetangga. Nah, kalau Ibu nih sebagai tim penggerak jamaah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar tetap bisa bijak dan menjaga jemari tetap sejuk saat menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial ini? Iya, betul sekali. Kadang kalau kita sudah dapat informasi, secepat kilat langsung muat kembali di WA. Iya, kan betul. Tidak cari tahu benar atau tidak, muat saja kayak gitu. Nah, kalau pemilu itu kan sensitif ya, sensitif. Jadi kalau dalam hal ini tentu kita pernah dengar tentang saring sebelum sharing. Iya kan kayak gitu. Saring dulu sebelum kita bagi informasi tadi kayak gitu. Jadi untuk bentuk edukasi kita kepada jamaah, kalau saya pribadi itu yang pertama kita harus melakukan sosialisasi yang bersifat mikro, yang bersifat kecil kayak gitu. Ya tadi yang pertama kita edukasi tentang saring sebelum sharing kayak gitu. Seperti ketika dibagi ke WA status link tentang wah calon ini pemimpin paslon yang ini ternyata sedang ini itu kan di dunia politik terutama di musim pemilu itu sangat sensitif. Jadi perlu kita benar-benar mencari tahu tentang kebenarannya kayak gitu. Ini ditaksis ya, dikhususkan ini di bulan pemilu itu sangat rentan kayak gitu. Kemudian hal strategi yang dilakukan berikutnya itu biasanya kita manfaatkan pertemuan rutin. Contohnya ketika ada jadwal kajian muslimah, mungkin di sela-sela itu kita juga bisa mengedukasi kepada para jamaah untuk hati-hati menggunakan media sosial. Kemudian kalau bisa kita larang pada jamaah untuk tidak terlalu menggaung-gaungkan satu paslon saja kayak gitu. Kita tetap tenang kayak gitu. Lain halnya kalau sudah ada hari H untuk kampanye, itu lain lagi, beda ceritanya kayak gitu. Kemudian kita harus menekankan ketika ada di forum kajian rutin itu kita sematkan tentang edukasi tentang tadi bijak bermedia sosial, kemudian edukasi tentang ini saring sebelum sharing. Kemudian kita harus edukasi tentang menekankan nilai silaturahmi di atas politik praktis. Contohnya kita harus mengingatkan pemilu itu sifatnya 5 tahun, sedangkan tetangga itu selama-lamanya. Karena kalau kita susah pun yang nolong kan tetangga, bukan langsung datang presiden kayak gitu. Jadi jangan sampai kita jadikan pemilu itu sebagai wacana untuk adanya konflik kayak gitu. Memang saat masa pemilu terutama sudah mendekati masa pencoblosan tuh informasi-informasi hoax tuh semakin banyak Bu. Betul ya sekali. betul, Apalagi saling menjatuhkan, iya, ini bahaya. betul sekali, saling ini Bukan paslonnya tapi para pemilihnya, pendukungnya. Betul sekali. Dan selain terkait informasi-informasi hoax Bu ya, pada masa
mendekati hari pencoblosan tuh biasanya akan banyak namanya godaan politik uang, atau kita biasanya sebutnya serangan fajar. Iya, Bu. Serangan fajar. Nah, bagaimana nih Bu kita harus memandang hal ini, dan bagaimana juga caranya agar kita bisa tetap menjaga aspirasi kita tetap bersih dan tidak goyah oleh godaan-godaan seperti itu. Betul sekali. Itu sudah sering terjadi ya, dan saya pernah lihat langsung dan pernah ditawarkan kayak gitu. Nah, ini salah satu hal yang fenomena ya, yang sudah sering terjadi, dan dalam persoalan ini aspirasi yang paling dekat untuk kita dengar adalah orang-orang yang sudah biasa dengan kita tiap hari, seperti teman sejawat, terus keluarga yang mengomentari tentang kebijakan para pemimpin yang telah menjadi pemimpin ternyata tidak sesuai dengan keinginannya kita. Itu kan kita bisa feedback kembali, kenapa? Apakah ada serangan fajar? Apakah kita memilih ini karena serangan fajar? Kayak gitu. Sehingga ada teman saya yang bilang begini, ya jangan salah, katanya gitu. Jangan salah pemimpinnya seperti itu, karena kita memilih itu asas serangan fajar, bukan asas hati nurani, kayak gitu. Makanya ada kata-kata yang bilang begini, jika memilih karena uangnya, maka kebijakannya yang tidak berdasarkan kecerdasan jangan pernah dicerca, karena tidak sesuai hati nurani. Namun jika kita memilih karena melihat jiwa pemimpin dengan kecerdasannya, maka tercapailah harapan rakyat. Seperti itu. Misalnya kita memilih dia karena dapat serangan fajar nih. Padahal kita tidak tahu latar belakang pemimpin ini, bagaimana pendidikannya, bagaimana kesehariannya, bagaimana hubungan masyarakatnya, bagaimana ibadahnya, seperti itu. Kan kita tidak tahu bagaimana. Yang intinya kita sudah dapat katakanlah 500.000, lupa bahwa 500.000 ini adalah kesenangan yang bersifat beberapa hari. Sedangkan sedangkan hasil daripada menjadi pemimpin itu sifatnya lebih lama, artinya jangka panjang. Sedangkan uang serangan fajar ini sifatnya jangka pendek, kayak gitu. Nah, itu kita kembali kepada diri kita masing-masing sebenarnya tentang itu. Betul sekali, karena nilai satu suara yang kita miliki tentu jauh lebih berharga ya Bu ya, daripada keuntungan sesaat saat dapat serangan fajar. Karena suara kita saat ini itu menentukan 5 tahun ke depan. Jadi harus lebih bijak menggunakannya. Jangan mudah tergoda ya Bu ya dengan politik uang ataupun yang biasa disebut serangan fajar. Nah, kembali lagi nih Bu, KPU sendiri itu sering melakukan sosialisasi, baik itu ke pemilih pemula seperti anak-anak SMA ataupun pemilih rentan, termasuk juga pemilih perempuan. Nah, kalau Ibu sebagai pemilih perempuan, kami meminta masukan dan saran nih, kira-kira apa yang bisa KPU lakukan lagi untuk lebih menyentuh dan berdampak bagi perempuan saat melakukan sosialisasi nantinya. Iya. Kalau menurut saya pribadi, sejauh ini KPU Sumba Barat itu sudah sangat luar biasa, karena jalinan hubungan masyarakat itu menurut saya pribadi itu terasa baik melalui media sosial atau secara langsung. Karena yang saya tahu melalui media sosial, KPU juga melakukan sosialisasi di berbagai tempat, kemudian melakukan sosialisasi kepada komunitas-komunitas, salah satunya kepada kami kemarin. Itu menurut saya itu hal yang luar biasa yang telah dilakukan oleh KPU Sumba Barat. Namun saya memiliki satu usul saran terkait ini. Saya pengen dari KPU itu membuat sosialisasi model lain. Apa itu model lainnya? Adalah buat simulasi interaktif. Buat simulasi interaktif artinya bukan sekedar teori. Ini kenapa saya usul saran tentang buat simulasi interaktif? Karena pernah berapa tahun lalu saya ikut pemilu, itu
dari kalangan orang tua, jujur ini menjadi persoalan yang perlu dicatat oleh kita semua. Salah satu orang tua itu sudah lanjut usia, datang memilih, ikut pemilu, itu masih bingung kayak gitu, masih bingung. Akhirnya dari petugas di situ yang mengarahkan apa segala macam. Begitu juga di kelompok perempuan pemula yang mengikuti pemilih, itu kadang juga bingung, ini warna biru, ada yang kayak gitu ya kalau tidak salah, ini warna hijau. Ya, kalau menurut saya pribadi, usul sarannya itu kita simulasi interaktif, terutama ketika menjelang pemilu, itu ada sosialisasi yang berupa simulasi interaktif dengan praktek kayak gitu. Jadi praktek sederhana yang mungkin di beberapa objek yang terutama yang jauh dari sistem informasi kayak gitu, yang kurang paham, karena mereka juga rakyat, meskipun mereka itu adalah kaum yang kurang kayak kita maksudnya yang terlalu teknologi gitu, kayak yang kurang dengan teknologi. Itu aja. Oke, terima kasih Bu atas saran-sarannya. Semoga jadi catatan untuk kita KPU Kabupaten Sumba Barat. Iya, betul. Oke, terakhir nih Bu, mungkin pesan-pesan khusus atau harapan terbesar yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh kaum perempuan di Sumba Barat dalam menghadapi pemilu atau pemilihan yang akan datang. Iya. Ini namanya edukasi di atas edukasi. Karena kami diedukasi oleh KPU, dan saya hasil edukasi itu saya bagikan ke sini lagi. Kayak gitu, makanya saya bilang edukasi di atas edukasi kayak gitu. Karena kemarin kan KPU Sumba Barat juga mengundang kami komunitas untuk mengikuti sosialisasi tentang KPU mengajar pemilih perempuan kayak gitu. Di situ saya senang tentang saya bidik tentang pernyataan tentang bahwa sebelum kita memilih kita harus cerdas dengan memperhatikan yang saya bilang tadi, visi dan misi setiap paslon kayak gitu. Karena visi dan misi mereka itu sangat berdampak untuk kita nanti kayak gitu. Entah visi mereka itu ternyata yang bukan bagian dari kita, ya, yang bagian dari kita kalau menurut saya pribadi yang paling utama itu tentang ekonomi masyarakat. Kalau ekonomi masyarakat kelas bawah itu sudah bagus berdasarkan visi misi yang dicanangkan oleh para paslon, otomatis kondisi ekonomi kelas menengah dan atas itu bagus kayak gitu. Hanya itu saja. Oke, itulah tadi pesan-pesan dari Ibu Erna SAG yang sangat menginspirasi dan juga memotivasi perempuan-perempuan di Sumba Barat untuk menjadi pemilih yang cerdas. Wah, tidak terasa juga kita sudah sampai di penutup hari ini. Terima kasih Ibu Erna atas ilmu, perspektif, dan waktunya yang sangat berharga di podcast Mamuli hari ini. Semoga sehat selalu dan sukses terus untuk kegiatan kajian Muslimah Masjid Al-Azhar Waikabubak. Betul sekali, dan terima kasih juga kepada teman-teman pemilih yang telah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar teman-teman pemilih tidak ketinggalan informasi kepemiluan lainnya. Saya Nur Kolbi Dan saya Arini pamit undur diri, sampai bertemu pada episode berikutnya.